Dalam hal ini, Polsek dan Polres tidak berani mengambil satu keputusan. Kenapa tidak memberi peluang ini untuk kita yang ada di Aceh? Oh, acara ini bisa. Kenapa acara itu bisa? Wali kota aja bisa membawa acara. Pernyataan dari Sandiaga Uno masalah event tak warga, ya kan? Gempit mandu kan? Emang abang ada orang dalam untuk menembuskan event ini? Saya tidak ada orang dalam, yang ada isi dalam. Harapan saya kepada Bapak Kapolda, beri sedikit peluang bagi kami. Halo guys, jadi kembali lagi bersama Baba Ali. Kali ini di studio Baba Ali ini sudah kedatangan Sohib nih, senior ya. Kedua kali. Ya itu kedua kali. Jadi ini episode curhat yang kedua. Curhat pertama gol di tingkat Ciki. Di tangga awal. Tangga awal ya. Sampai sini. Di sini. Jadi di sini juga ada Ryan sebagai kameramen, ada manajer, dan ada teman kita yang lain. Jadi apa kabar dulu bang? Sehat, alhamdulillah sehat. Kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala di posisi sehat. Posisi sehat ya, walaupun kita dengar cerita-cerita tadi ya, agak sedikit rumit ternyata ya. Masalah sepele jadi rumit ya. Rumit. Kalau masalah iPhone masih rumit. Masih rumit ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin pertama kali baru nonton, baru melihat, ini adalah ketua umum Partai Utama. Siap ya. Kalau sekarang sudah menjajak ke seluruh kabupaten, menyusun strategi untuk Pilkada 2022. Ya, alhamdulillah ya. Jadi beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, jadi dapat kabar dari Bang Firman. Bang Firman, kita dapat alhamdulillah dipercaya untuk meliput sebuah event turnamen volley. Nah, kemudian saya di Sabang, tiba-tiba di Sabang beliau menghubungi saya. Turnamen kita undur dulu. Siap. Turnamen kita undur ya. Nggak, saya tanya, saya bilang oke bang, saya di Sabang, pulang dari Sabang kita ngobrol. Ngobrolnya asik depan kamera nih. Oke. Hah? Kok bisa nih? Dari pihak kita dan klub ini sudah klub sebenarnya. Sudah ada kejelasan. Tapi di perjalanan ini berbenturan dengan izin keramaian. Oke, jadi dari pihak kepolisian berarti. Dari pihak keramaian dari kepolisian. Dalam hal ini, Polsek dan Polres tidak berani mengambil satu keputusan karena di jenjang kepolisian tertinggi ini kan di tahapan mereka kan ada Bapak Kapolda dalam hal ini yang khusus dalam hal perizinan di masa pandemi. Masa perizinan kali ini berbeda dengan perizinan sebelum corona. Ini yang agak membuat sedikit kendala kami di lapangan sebagai penelitian dalam hal perizinan. Setidaknya belum ada bahasa ataupun surat yang bisa membuat satu event keramaian. Itu aja. Jadi harus ditunda karena menunggu surat izin keramaian itu. Kita tunda yang kedua. Oh, dua kali tunda nih? Dua kali tunda. Jadi harapan kita di tanggal 20 bulan 2 Februari, lanjut di 13 Maret kemarin semalam. Nah, ini kita nggak berani ekspos dulu kapan tanggal yang pasti. Oke. Setidaknya semalam sharing kami dengan di Polda di masalah perizinan. Jangan dulu berani buat acara sebelum ada surat dari Polda. Nah, jadi makanya saya untuk ketiga kali ini belum bisa memberi gambaran tanggal dan waktu ataupun tempat di mana. Saya lagi menyusun ataupun menunggu surat tertulis daripada Polda Aceh. Dan hari ini belum ada. Sampai detik ini belum ada. Jadi gini, Bang Utama, drone laki izin.
Ini laki ini ajak ke polisi. Assalamualaikum Pak, kamu jak pergi acara atau secara tertulis? Secara tertulis, karena berbicara dengan proses administrasi, saya tidak pernah maladministrasi. Kita tetap surati dengan format surat yang pihak perizinan tetapkan. Jadi lengkap dengan susunan panitia, berapa klub yang akan menghadiri acara, itu semua bisa lampirkan untuk bahan kelengkapan surat izin keramaian. Jadi ya itu belum di tingkat polsek bahkan polres belum berani ngambil satu keputusan. Nggak ada jawaban. Tidak ada jawaban. Nah, yang membuat saya heran hari ini di media televisi kemarin, Kemenpora dan Polri kan sudah berbarengan mengeluarkan pernyataan masalah event dalam olahraga. Nah, di Kemenpora sendiri hari ini telah mengeluarkan surat edaran. Jadi tatanan event dalam masa pandemi dia sudah ada draftnya masing-masing, harus begini, harus ada tata cara dalam pelaksanaan event. Nah, di kementerian kan surat edarannya sudah dikirim ke pemerintah. Sehari ini terhambat di perizinan. Di perizinan keramaian itu ya? Di keramaian kepolisian. Nah, pernyataan semalam Kapolri dalam masalah Liga Menpora kemarin, bahwa di situ kan dikatakan bahwasanya acara ini akan dilihat perkembangannya apa sesuai dengan prokes atau tidak, dan kalau tidak sesuai dengan ketetapan prokes, pihak kepolisian akan membubarkan acara. Nah, kenapa tidak memberi peluang ini untuk kita yang ada di Aceh? Nah, biar kita ikuti aturan ataupun anjuran dari Kapolri sendiri. Kenapa tidak memberi sedikit aja ruang untuk kami di sini penyelenggara acara? Setidaknya ini adalah percontohan penyelenggaraan event baru. Betul. Ketika sukses bisa diterapkan. Ketika ini sukses, nah di triwulan berikutnya event-event kan sudah bisa diterapkan dengan kegiatan prokes. Contoh sudah ada. Contoh sudah. Nah gini, bagus tidak bagus kita ingin buat contoh. Betul. Makanya setidaknya dari Polda Aceh memberi kesempatan ataupun sedikit banyaknya, yuk duduk kita cari duduk masalah apa dan bagaimana. Emang jawaban mereka nggak ngasih izin gimana? Keputusan tertinggi ada di Polda. Di Polda. Jadi di bawah tidak berani ngambil keputusan. Tidak ada keputusan. Jadi nggak ada surat edaran dari Polda. Ada karena diizin atau nggak diizin? Di tahapan membuat acara di masa pandemi ini sangat ketat peraturan. Dulu setingkat Polres sudah kelar masalah. Hari ini tidak. Kita harus berurusan lagi dengan gugus tugas COVID jadi kabupaten kota. Jadi mereka pun kalau ada rekomendasi dari Polda, baru kita lampirkan dari rekomendasi Polda ini ke gugus tugas, baru bla 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 bla. Tidak ada tahapan. Makanya hari ini kekecewaan saya pribadi sebagai panitia di event olahraga bola voli, yuk duduk kita pecahkan ini solusi, kita cari jalan keluar terbaik. Jangan hanya kok acara ini bisa, kenapa acara itu bisa, kenapa tidak merata? Ya, kenapa tidak merata? Nah, mungkin dengan mata terbuka kita bisa melihat sendiri kan, kok wali kota aja bisa membawa acara. Ya, tenisan, open tenis kan wali kota selalu buat. Kenapa tidak? Bahkan pesertanya bahkan ada yang dari luar daerah. Nah, di acara di kegiatan kami ini, saya bahkan tidak mengundang klub-klub dari luar daerah. Hanya betul-betul pemain dari Aceh saja. Pemain Aceh, tidak mendatangkan orang luar. Tidak, walaupun ada beberapa kawan-kawan dari luar provinsi ingin turun dan setidaknya mengeksplor di mana Aceh, ya saya melarang karena kita masih proses dalam kondisi COVID.
Kenapa Abang ingin menyelenggarakan acara turnamen ini? Saya bukan ngotot. Pertama karena saya hobi dan saya juga penikmat dan juga pengurus di bola voli. Saya ingin melihat talenta muda dalam bola voli ini muncul di tahun 2021. Karena di 2021 ini kan ada Prapora, ada Pora di sini, bahkan di depan kita udah ada terserah lah event-event kelanjutan daripada turunan dari olahraga bola voli ini kan. Nah, 2 tahun ini bahkan kita tidak pernah melihat atlet-atlet muncul yang baru. Maka saya berinisiatif, saya minta dukungan kepada kawan-kawan yang bisa mendukung terlaksananya acara ini. Kita buat acara, kita munculkan satu kegiatan event, kejuaraan. Nah, ini hari ini usaha saya sebagai penikmat sudah, tapi kehendak yang lain beda. Dari masyarakat sudah minta, dari para atlet juga sudah. Atlet udah gagah. Kakul. Kamu jelabah betul. Kamu jelabah betul. Bayar pegli ya, dah. Betul. Pemerintah juga sudah mendukung ya? Pemerintah dalam artian pemerintah Aceh sudah mendukung penuh. Pemerintah Aceh sudah mendukung penuh. Pemerintah Aceh mulai dari DPR-nya, mulai dari Gubernur, Sekda, bahkan dinas sudah mendukung untuk yuk kita buat acara olahraga. Welcome yuk, pemerintah Aceh pun ayo. Tapi dengan proses protokoler ya semua. Ya. Nah, kita kan hari ini mengikuti apa anjuran di pemerintah Aceh. Betul. Nah, setelah pemerintah Aceh mengatakan, yuk kalian buat acara harus sesuai dengan prokes, tanpa penonton, harus ada masker, harus ada hand sanitizer. Nah, ini kita sanggupi oleh pihak media. Nah, hari ini kan berbenturan. Sudah terkendala, bukan berbenturan, terkendala dengan perizinan. Bang, gini misalnya. Kalau misalnya kita nggak pakai penonton. Bisa. Streaming. Bisa. Lebih saya rasa kepada untuk masyarakat luas, jangan pernah ke lapangan dulu. Oke. Karena itu bukan apa yang bendung ya. Nah, kita pun dalam hal ini gimana ya? Untuk membendung masyarakat tidak datang ke lapangan sebenarnya gimana ya? Mustahil. Tapi ini kan kehendak Tuhan. Nah, tapi dalam masa pandemi ini saya menyarankan kepada masyarakat pecinta olahraga bola voli, nggak apa-apa lah, yuk nonton acara saya buat, tapi dengan metode live streaming kali ini. Mungkin insya Allah live streamingnya di broadcast ini. Jadi insya Allah Baba Ali insya Allah akan membuat live streaming turnamen voli ini untuk menyajikan ya. Untuk kita membantu misalnya kepada masyarakat. Kajak lapangan ya. Untuk saatnya BLE kajak lapangan, bahagia ke acara percontohan. Nonton di rumah, duduk kedai kopi mentang, nonton live di broadcast. Baba Ali. Oke, berarti masalahnya hanya surat dari Kapolda belum turun. Ya, belum turun, berarti sudah dirumuskan. Tapi ini belum ada kejelasan. Belum ada kejelasan juga. Bukan belum turun, belum ada kejelasan. Tapi pihak Polda sudah menerima surat dari. Kita sudah ngajuin surat semalam, tapi karena dengan bla 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 ini sudah kita bawa pulang dan mungkin insya Allah besok karena sudah ada titik untuk dari pihak pemerintah sendiri sudah ingin duduk dengan pihak kepolisian dalam hal ini Kapolda. Ya kita masih menunggu bagaimana hasil dari pertemuan dua institusi. Oh, berarti sudah ada perantara insya Allah. Sudah ada perantara. Malahan kalau dari tidak tersurat, acara ini boleh dilaksanakan tapi indoor. Nah, kita dari pihak media pun menyanggupi. Oke, boleh asal kegiatan ini berjalan, tapi suratnya dong. Oke. Sebagai pegangan ya. Sebagai pegangan kita di lapangan. Karena kalau cuma lisan, saya berpikir gak kuat. Tidak ada kepastian. Nggak ada pegangan hukum juga kita ya. Tapi masyarakat harus tahu bagaimana voli, atlet, bagaimana sedang memperjuangkan. Ya,
Ya sekarang gini, tangkapan teman-teman, tangkapan dari teman-teman para atlet, para yang punya klub mungkin pelatih. Mereka juga lagi menunggu karena ada beberapa kegiatan di kabupaten kota yang hari ini menjadikan event saya ini sebagai contoh bagi mereka di kabupaten kota. Malahan ada kawan saya di Loksmawe dan kawan di Aceh Utara dan di Nagan. Ini mereka lagi nunggu-nunggu contoh yang event yang akan saya selenggarakan. Bahkan semalam kita pernah duduk dengan pengurus PBVSI Aceh Besar. Mereka lagi menunggu proses kita. Jadi kalau bagaimana sebuah event bisa berjalan, bagaimana tahapan? Itu seperti apa kira-kira? Seperti apa kira-kira nanti contoh event yang abang garapnya? Event yang saya garap ini adalah event percontohan dalam masa pandemi. Nah, kira-kira itu seperti apa? Jadi di lapangan kita akan membuat pertandingan di indoor. Tim ini jadi di dalam lapangan itu cuma boleh ada, berarti keras. Pemain, wasit dan panitia. Jadi tidak ada orang lain. Tidak ada orang lain. Ada Pak Bali lah. Ya, Pak Bali itu live streaming. betul. Berarti mereka, jadi untuk teman-teman para atlet, ini Bang Firman lagi berusaha memperjuangkan ini. Ya kan? Nah, ini kan harapan terakhir kita di pihak kepolisian Aceh, Kapolda Aceh lah ini dalam Pak Wahyu Widada. Setidaknya sedikit kita duduk, kita bahas ini apa yang bisa sehingga berhak untuk memberikan izin. Nah, mungkin bisa disapa Pak Wahyu di kamera, Bang, mana tahu nanti nonton. Assalamualaikum Pak Kapolda. Baik. Jadi ya, karena kemarin Bang baru kejadian yang di Aceh Timur yang motor gesrek apa? Gesrek kita belum dapat dibatalkan. Dan bahkan kawan-kawan yang dijangka itu dibubarkan. Bahasa dibubarkan. Dan ada beberapa event teman-teman yang ingin membuat acara bola, acara apapun. Itu bangsa tidak berani ngambil sikap. Nah, setidaknya kalau mereka tidak berani mengambil sikap itu apa? Berarti surat izin mereka tidak kantongi. Acara saya bisa saja saya buat tanpa surat izin. Terserah saya. Tapi ini kan tidak. Saya sebagai warga negara yang baik, saya ikut administrasi yang baik dari negara. Taat hukum ya? Taat hukum. Makanya pun di pihak kepolisian kalau memang ini tidak boleh, buat rilis, buat satu pernyataan. Ya, tapi setelah membuat rilis jangan sempat ada event lain. Kedua lain ya? Jangan ada event lain. Tidak ada lagi acara pelatihan di hotel, kerumunan ramai hotel, nggak boleh. Karena harus adil. Ada acara dakwah, juga rame. Nah, makanya saya yang saya katakan ini tidak adil, tapi harus berimbang. Harus berimbang ya? Harus berimbang. Kenapa acara ini tidak boleh? Kenapa itu boleh? Alasan dari pihak keamanan ini yang kita lagi tunggu kejelasannya. Karena memang kerumunan ya. Kalau kita berbicara konteks kerumunan, Bang. Karena itu orang banyak. Saya pun tidak bisa membendung. Nggak bisa dong. Orang sholat Jumat gimana? Karena ini memang jalur protap kesehatan, ya kita ikuti pemerintah. Tanpa menonton. Hari ini percaya nggak? Melihat tim sepak bola latihan aja ramai, kenapa tidak pernah dibubarkan? Kenapa tidak main saja ya? Kenapa tidak berlatihan? Kenapa ini bisa terjadi? Kalau mau melihat dari sisi kenapa ini bisa, itu bisa. Tapi hari ini kan saya tidak mau melihat dosa orang, tapi ada dosa masing-masing. Nah, hari ini yang perlu kita kantongi sudah dari Kapolda sebagai pegangan di lapangan, karena sebagian hari ini anggota hari ini itu kan pimpinan saya kan tidak move kan.
Karena intro lah. Karena intro cinta. Pak perlu urung dong. Berarti yang urung sih, ibu urung. Ada biji ya. Oke. Baik, jadi memang ini sebenarnya curhat karena memang ada sesuatu yang tidak pasti. Ya. Karena ada yang menyelenggarakan, ada yang tidak boleh menyelenggarakan. Yang menyelenggarakan kenapa dia boleh, kenapa ini tidak boleh. Benar. Ya kan? Itu jadi kepastian ini harus adanya di Polda. Ya, hari ini memang keputusan untuk keramaian dari Polda. Jadi tidak ada satupun polsek dan polres yang berani membuat rekomendasi keramaian. Masalah olahraga ya, soalnya saya nggak tahu. Sulit ya, rancu nih masalahnya. Masalah rancu karena dan pihak atlet, pihak pemain ini juga harus diperhatikan sebenarnya. Ya, inilah yang dilema kita kan. Yuk bangkit. Slogan pemerintah yuk bangkit. Tapi kita nggak bisa bangkit. Kita masih ditarik di. Masih menteri koh, dari Baujo. Belum tapi Kak Baiku. Nah bahkan kan kawan-kawan tadi ada bilang referensi mereka dari Kemenpora, acara Menpora, pernyataan dari Menpora, pernyataan dari Sandiaga Uno masalah event dan olahraga ya kan gentut mandu kan. Anak pun pegang di bawah ya. Tapi itu hampir pusat mungkin ya. Ke Aceh masuk ayat. Aceh mungkin kita ketinggalan kita dari ujung kan nih Jawa. Malah enggak ada wajah. Nah kita melimpah kan SDM segala macam tapi ya sebenarnya nggak problem karena problem kan menjaga etika misalnya yang kalian kan keramaian di mana-mana belah pada orangnya orang Medan. Inilah yang ingin saya katakan. Perizinan keramaian, mall ramai nggak? Warung kopi? Mau apa itu? Ya, piau udah ngerti pecerok ya Pak Jalan kan nampung sebab kan ada pecerok mendung babi. Betul. Itu kalau bicara keramaian. Ya pecerok kan dalam artian mana? Dalam pedang dia pecerok udah. Ada tempat-tempat yang di pecerok, di pecerok. Dan dari setting mungkin. Itu drama pemerintah itu saya tidak paham. Saya tidak paham. Pura-pura tidak tahu apa gimana? Pura-pura aja lah. Panjang ayatnya banyak. Panjang ya, bukan pembahasan kita masalah kita masih dalam jalur konteks acara. Emang apa nggak ada orang dalam untuk menembuskan event ini? Saya tidak ada orang dalam, yang ada isi dalam. Isi dalam mungkin ya. Kan biasa mau nyawur dalam mulus sih, lancar ya. Enggak, mungkin untuk kali ini nggak ada orang dalam. Nggak ada dalam. Tidak ada yang berani mengorang dalamkan. Arlah gitu ya. Tapi ya kita lah. Karena kalau dari satu segi ini betul-betul bongkar, jadi kita ngobrol ini betul-betul ingin membangun voli ya. Karena beliau memang fokus ke voli dan juga terlibat di pengurusan voli. Jadi setelah kita ngobrol panjang, dia memang perhatian ya. Karena lapangan kerja ditutup. Lapangan kerja untuk atlet ditutup habis ya. Ditutup habis karena memang takutnya para atlet ini larinya jalan yang lain. Pasti karena dia jenuh, dia nggak ada apa-apa. Alhamdulillah jangan sampai misalnya. Tapi kemungkinan untuk lari ke narkoba bisa untuk ini. Untuk dari ke kegiatan negatif banyak ada jadi. Anaknya malah main shit kan negatif. Ya kan kalau olahraga dia capek pasti istirahat dia harus menjaga pola hidup, pola makan dan lain sebagainya kan. Jadi kita ini latihan aja, nggak ada tanding. Nah ini kan perlu kita ada pemicu ya. Ada pemicu, makanya lahirlah event. Nah dulu kita pun membuat event. Mereka hari ini latihan voli karena kita buat event. Anak event anak orang pengua dia. Betul ya. Betul dia hari dia. Jangan pun jarum dah. Nah belum padang. Anak hidro belum padang hidro. Lo daging dah apa? Yang dah dia orang sehat sih. Tapi kan bukan yang maksud dari pembinaan kita ataupun perhatian kita kepada kawan-kawan. Jadi dia ada semangat berjuang, semangat saing ya. Semangat inilah jangan dibuat kendor. Betul. Makanya hari ini harapan saya terakhir adalah kepada pihak Bapak Kapolda
mohon dikaji ulang Pak untuk olahraga, untuk event olahraga. Apakah perlu Pak Kapolda Pak Wahyu ini mengajak para teman-teman promotor atau teman-teman pembuat Sebenarnya diskusi? Sebenarnya perlu diskusi. Biar ketemu titik permasalahannya. Tapi ini kan tidak. Cuma hanya ada Pak, nggak bisa. Mungkin setelah ini nanti Pak Wahyu mendengar, beliau bakal mengumpulkan para promotor olahraga untuk diskusi hal itu, karena beliau juga aktif di media sosial, bahkan terjun ke masyarakat juga aktif ya. Harapan saya begitu. Jadi beliau bisa mendengar langsung salah satu aspirasi ataupun keinginan kita di pengurus bola voli, bahwa olahraga ini tidak sama. Menembak dengan bola voli, menembak dengan golf, menembak dengan dia semua olahraga berbeda gaya penontonnya. Karena di Aceh ini yang populer sepak bola dengan bola voli. Selebihnya cuma selingan kan, olahraga perseorangan. Habis itu memang peminatnya juga hanya kalangan-kalangan tertentu ya. Kayak tenis hanya kalangan pejabat mungkin. Nah, hari ini kalau berbicara keramaian, yang senam-senam itu setiap hari Sabtu Minggu ramai. Nah, berkumpul berbaur. Apa nggak dibubarkan tuh senam ibu-ibu Betul. Itu kan nggak masuk logika lah istilahnya ya. Kenapa ibu-ibu yang senam tidak dibubarkan? Itu kan kerumunan. Tidak ada alasan, kan senam jaraknya 1 meter mana ada. Itu kan langkah gerak di senam. Saya di senam kan berkumpul ramai itu manusia ya kan. Jangan tawa, gemes-gemes lah gitu. Jadi itulah. Jadi channel Babali ini kita menyampaikan aspirasi. Jadi karena salah satu media yang bisa menyampaikan apa keresahan, apa problem. Ini problem di dalam masyarakat. Di dunia olahraga termasuk kan penyelenggara olahraga bukan saja. Banyak teman-teman kita yang lain, bahkan ada yang sudah digagalkan, ada yang sudah dibubarkan, ada yang dibatalkan dan lain sebagainya. Jadi ternyata ini problem. Karena problem ini pertama awal sudah saya katakan dari pihak pemerintah Aceh telah mensupport habis untuk kegiatan ini. Dalam hal memberi support adalah yang mendukung sehingga kegiatan ini terlaksana. Tinggal di pihak kepolisian perizinan. Walaupun tidak bisa diberi, misalnya kalau tidak bisa pun bisa mengeluarkan surat. Jadi pedoman mereka bahwa ada bukti, ada kejelasan yang pasti. Maksudnya gini, kalau mentiadakan event tidak mungkin, tapi membuat event dengan ketentuan berlaku itu mungkin. Jadi ingat, jangan ada bahasa dilarang membuat event. Dan ternyata hari ini kan belum. Inilah polemik kita. Maksudnya, kalaupun boleh buat ketentuan, kita akan laksanakan sesuai ketentuan. Tapi andai pun tidak boleh, kita tidak terima. Karena itu apa ya? Oke, ini tidak boleh. Dengan catatan, jangan ada olahraga apapun, keramaian apapun berlangsung di Aceh. Karena merata. Berani membuat tidak merata. Berat juga itu. Nah, ini kan semua ada di tangan kepolisian. Jadi seimbang, bisa bikin cara tata cara gimana melaksanakan satu event. Ada ketentuan-ketentuan yang harus dilewati. Oke, ada yang ingin disampaikan langsung ke Pak Wahyu Widana sebagai Kapolda Aceh hari ini. Gimana ya harapan saya kepada Bapak Kapolda, tolong Bapak beri sedikit peluang bagi kami panitia ataupun promotor ini, promotor dalam event olahraga, sedikit kejelasan masalah pembuatan event. Setidaknya bangsa ini telah menghadapi era COVID. Nah,
tatanan COVID ini kan ada protokol masing-masing dan kita pun berharap sama-sama bisa mengkaji ulang masalah contoh event dalam masa pandemi. Baik, jadi ada satu promotor event yang ingin memberi contoh bagaimana menyelenggarakan event di dalam masa pandemi di bidang koni, ya. Tolong diberi izin kemudahan. Anggap saja kita Percontohan. Jadi mitra. Nah, kita akan menjadi mitra dari pemerintah, bahkan mitra untuk setidaknya contoh kegiatan orang yang mengundang orang ramai. Betul. Nah, saya beri dulu kami kesempatan. Andai pun setengah perjalanan kami melanggar prokes, bisa dibubarkan atau simple. Jadi bisa jadi contoh juga untuk teman-teman yang ingin menyelenggarakan acara. Bagaimana sih caranya? Betul. Lihat Bang Utama atau Bang Firman. Oke Bang, semoga Pak Wahyu Kapolda mendengar, bisa melihat, bisa menonton kita juga. Jadi kunjungi kalau ingin mengenal atau ingin bertanya langsung kepada Bang Utama, bisa langsung ke IG-nya Utama. Iya, Aceh Po. Oh ya, ada Aceh Po, Bang Firman Saputra. Jadi jangan lupa juga like, subscribe, and share, dan comment pasti. Komen bagi yang mendukung. Jadi kita ingin melihat gimana komentar teman-teman yang di luar sana. Ya. Apakah perlu event-event atau tidak? Dan saya yakin mereka perlu itu. Jadi supaya mohon dukungan dan doa kalian semua biar acara saya yang perdana ini menjadi percontohan event dalam masa pandemi. Betul. Baik, saya terima kasih banyak Bang sudah mampir di kita. Oke, makasih. Alhamdulillah kita sudah ngobrol banyak. Oke, kita ketemu di lain waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.